sorry, di Indonesia. Sedikit banyak kalau kita lihat dari filmnya, ini menceritakan tentang bagaimana situasi masyarakat pasca kemerdekaan. Jadi setelah perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, maka cerita film ini atau cerita pertunjukan panggung ini secara keseluruhan adalah juga bercerita atau menyinggung persoalan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusuma Syaifa, masih dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik untuk Anda dan tentunya ter-up-to-date seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Reza Rahardian yang mengungkapkan rasa antusiasnya bermain dalam teater. Lewat The Jam Malam 1954, ini merupakan sebuah film klasik karya sutradara Umar Ismail yang kemudian akan diadaptasi di atas panggung teater dengan judul Setelah Lewat Jam Malam. Setelah Lewat Jam Malam merupakan hasil dari Silang Media yang membuat karya Yudi Ahmad Tahujin ini menarik. Silang Media merupakan sebuah konsep yang mempertemukan film dan aksi teater yang di dalamnya satu panggung yang sama. Produser Setelah Lewat Jam Malam, Yulia Elvana Bara menjelaskan alasan mengapa memilih Lewat Jam Malam untuk dikolaborasikan dalam Silang Media. Setelah Lewat Jam Malam, sebuah ini dibuat lebih bersahabat dengan anak muda. Maka dari itu, Yudi Ahmad Tajudin mengatakan proyek teater ini bisa dikenal banyak kalangan dan menyasar anak muda. Sehingga teater ini menggandeng banyak aktor dan juga artis ternama seperti Reza Rahardian, Kelly Tandiono, Dira Sugandi, dan juga Lukman Sardi. Reza Rahardian merasa bangga sekali terlibat di panggung teater ini. Apalagi teater ini diadaptasi dari film yang menjadi penanda kebangkitan film Indonesia pada eranya. Berikut wawancara dengan Reza Rahardian. Bapak Haji Sulaiman Ismail dan ditulis oleh Asrul Sani, itu salah satu maestro di Indonesia. Sedikit banyak kalau kita lihat dari filmnya, ini menceritakan tentang bagaimana situasi masyarakat pasca kemerdekaan. Jadi setelah perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, maka cerita film ini atau cerita pertunjukan panggung ini secara keseluruhan adalah juga bercerita atau menyinggung persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, memotret bagaimana sih kehidupan mereka setelah Indonesia merdeka. Ada perjuangan yang masih dilanjutkan, ada tantangan yang berbeda ternyata, ada pertumbuhan, ada pembangunan di dalamnya. Jadi buat saya sih ini pertunjukan yang sangat saya tunggu-tunggu ya, karena saya suka banget filmnya. Kemudian ketika tahu mau dibuat Silang Medianya gitu, jadi ada dialog antara film dengan panggung, itu gagasan yang sangat menarik gitu. Tidak berarti ini pertama kalinya gitu di Indonesia, karena saya tahu udah ada pertunjukan sebelumnya yang kita bisa labeli dalam tanda kutip gitu sebagai sebuah pertunjukan Silang Media. Tapi ini Silang Media pertama kali Kak Reza bukan? Hold on. Ya, ini pertama kali buat saya. Menurut Kakak bagaimana film X pertunjukan? Seru banget karena saya punya tantangan yang saya nggak pernah nyangka itu saya dapat di panggung ini. Memang secara spesifik saya belum bisa cerita karena saya ingin itu jadi kejutan juga buat yang menonton nanti. Tapi there's a lot of surprise elements dalam pertunjukan ini. Bagaimana sih menyelaraskan ketika penonton akan melihat piece atau bagian dari filmnya, tapi akan berelaborasi dengan apa yang terjadi di panggung. Saya belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. Gitu ya. Berarti ini menjadi challenging tersendiri untuk Kak Reza ya? Sangat. Ini tantangan baru bagi saya sih. Dan penutup tahun yang indah menurut saya. Gitu. Itu tadi kesulitan. Bagaimana? Fisik atau apa persiapannya atau fisik? Atau misalnya mungkin pendalaman karakter? Ya, perannya gitu. Pertama mungkin kalau di panggung kan selalu ada pelatihan fisik ya. Kita ada warming up. Kita biasanya selalu memulai dengan olah tubuh, olah suara gitu, latihan-latihan yang sangat teknis gitu.
Itu sangat membantu. Kemudian di luar itu reading, tentunya bedah naskah bersama Mas Yudi sebagai sutradara, lalu ketemu dengan pemain, semua kita blocking, latihan segala macam dengan musik, karena kalau pertunjukan panggung kan memang berbeda ya, semua antara cue musik, cue dialog pemain, kita semua harus benar-benar tahu persis kapan dan di mana kita hadir di panggung. Jadi proses kerjasamanya itu memang jauh lebih, menurut saya lebih banyak fokusnya, karena ya ini menyangkut banyak orang. Tapi persiapannya Oke. Lagi? Kalau kedekatan secara filmnya sendiri seperti apa Reza? Karena kan bisa Selalu dibilang film malam film itu. yang bersejarah, Ya. Panglima 4 yang menjadi Ya. pembuka buat film-film Berikutnya. iya. Gimana? Ya kita tahu bahwa Lewat Jam Malam ini kan merupakan karya fenomenal dari seorang Usmar Ismail ya. Film ini bahkan ya kita tahu kenyataannya direstorasi bahkan oleh pihak luar gitu. Mungkin kalau mau menonton hasil restorasi di kalau nggak salah National Museum of Singapore, itu juga sesuatu yang luar biasa. Artinya film ini masuk dalam film penting dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi kebanggaan bahwa ini dibuat oleh Bapak Perfilman Nasional, oleh pahlawan nasional di bidang perfilman. Dan konteksnya masuk dengan sejarah. Sangat masuk dengan sejarah. Kalau kita lihat nanti petikan-petikan dialog di film ini adalah petikan-petikan yang menanyakan dalam, saya mungkin agak sedikit mengutip dari dialognya Iskandar ya, tokoh yang saya perankan di pertunjukan ini. Salah satunya adalah harus bagaimana lagi, apa yang harus saya lakukan kini. Padahal dia adalah seorang pejuang yang sedang dilematis situasinya, mempertanyakan setelah perjuangan apa yang harus dilakukan, karena kemerdekaan sudah diraih. Apakah betul sudah tidak lagi perlu ada perjuangan, atau perjuangan yang seperti apa yang perlu diteruskan? Menarik banget secara konteks. Terus kalau menurut Mas dari tadi berbicara ini kan tentang sesudah kemerdekaan. Menurut dari pihak Mas Reza sendiri, apa sih yang relate untuk mungkin nanti disampaikan ke anak kalau zaman sekarang gitu? Saya juga tadi jadi mikir waktu. Berita selanjutnya datang dari Angel Karamoy dan juga Kiki Saputri yang berduet dalam memandu Playdate. Komika Kiki Saputri dan juga presenter Angel Karamoy duet sebagai pembawa acara program variety show dan juga talk show Playdate. Playdate yang dipandu Kiki Saputri dan juga Angel Karamoy ini tayang pada 26 November 2022. Kiki Saputri senang saat berduet dengan Angel Karamoy di program garapan Kui Media dan Viu itu. Angel Karamoy juga tidak kesulitan membangun chemistry dengan Kiki Saputri. Bagi Angel Karamoy, Kiki Saputri adalah partner kerja yang baik. Presenter Angel Karamoy dan juga komika Kiki Saputri di sela jumpa pers program Playdate di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan membeberkan bahwa tema-tema sensitif yang dibahas di program Playdate ini misalnya membicarakan tentang friends with benefit atau FWB hingga toxic relationship. Tema-tema tersebut dekat dengan banyak orang. Latar belakang yang dipakai sebagai tempat syuting berada di sebuah kamar indekos yang membuat narasumber nyaman menjawab tema pembahasannya. Berikut wawancara dengan Angel Karamoy dan juga Kiki Saputri. Komunikasi kita pasti ada gitu, selalu ada, bahkan selalu. Kita sampai saat ini masih boleh jujur Ki, udah habis berapa duit Ki buat nutup mulut netizen? Buat transfer. Boleh jujur Ki. Sedekah nggak boleh diomongin gitu. Cuman mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi salah satu apa ya bilangnya ya, trik baru kali ya buat teman-teman yang mungkin dibully, karena sebenarnya aku menerapkan sistem ini bukan hanya untuk yang bully aku. Beberapa kan pasti ada yang aku lihat dulu tapi profilnya, oh ya memang kita butuh bantuan nih, kenapa kalau kita bisa bantu kenapa enggak. Dan ketika ada yang bully tujuannya bukan, aku lihat kayak oh kayaknya lagi ada masalah nih, makanya pelampiasannya ke aku nih marah-marah gitu kan. Cobalah kita ajak ke hal yang baik yang bisa meringankan bebannya mungkin ya. Dan dia menyambut dengan baik ya, alhamdulillah. Ini bisa pelajaran buat teman-teman supaya kalau ada yang bully, ada yang hate comment, gak usah diambil pusing, gak usah dimasukin ke hati, udah mendingan kasih duit. Itu awalnya kepikiran dari mana Ki? Awal mula Idenya dari mana itu awalnya Ki? Gini, aku balik lagi, itu aku lakukan bukan yang pertama, tapi memang baru aku upload karena momennya pas. Jadi memang kalau misalnya aku selalu punya pikiran, punya pandangan gini, orang bisa ngebujat orang lain, bisa maki-maki orang lain,
itu biasanya cuma karena satu, hidupnya nggak bahagia gitu. Jadi ketika kalau misalnya dia ada masalah di rumah, nggak bahagia pasti pelampiasnya ke orang, makanya kita kasih kebahagiaan. Tadi jadi baik kan akhirnya. Wah dasar lo ini, aku mau fans banget gitu. Angel pernah gitu. Angel pernah Atau gitu. udah siasatnya kita dipakai nanti. Langsung transfer kalau dibully-bully Aku siasat gitu. tuh kata tadi apa siasat? Tapi sampai saat ini masih Jangan ada yang transfer. ngebully ya. Tapi untuk siasat memberi sedekah itu boleh, itu sangat. Ki masih dilakuin nggak sih Ki? Ki masih ngelakuin nggak sih Ki? Oh bukan, sedekahnya dilakukan apakah itu kewajiban bagi siapapun kita yang mampu, tapi bukan momentumnya harus dibeli dulu baru sedekah, enggak. Kalau ditanya masih melakukan sedekah itu wajib, sampai mati kita harus sedekah. Kamu takut nggak sih jadi malah makin banyak yang ngebully dan malah Kesempatan malam kesempitan. manfaatin jadinya? Atau pilih-pilih orangnya. Ya pasti dipilih-pilih lah kalau semuanya gua habis dulu. ayo kita ribuan orang. sorry ya. Kalaupun amit-amit itu akhirnya dilakukan kan kata dengar pengacara itu. Nantilah dengar perkembangannya gimana, kita nggak tahu amit-amit gimana responnya gitu. Apanya yang dilaporin bang? Misalnya Enggak lah. Pertama apa yang dilaporin gitu, karena tidak dalam apa nih pasal apa gitu. Kalau aku tanya balik, kira-kira apa yang mau dilaporin gitu kan? Karena kan situ tidak ada unsur fitnah, tidak ada apa dong ya. Aku bingung juga di pasal mana nih gitu. Yang kedua aku percaya Dede pasti Lesti ya, maksudnya ataupun misalnya kan sudah bersama Bilar gitu, pasti tahu apa tujuanku bicara itu tidak ada menyakiti hati, tidak menyinggung hati, dan sudah terbukti gitu di komunikasi kita. Jadi enggak lah. Oke, untuk clearnya nanti diajak Dede ke podcast ini. Dede Boleh. ada Ya, Kamu ada kayaknya Kalau ada. ada season 2 ya. dari lu sendiri pengen nggak? Sangat mungkin dong, ya harus dong. Maksudnya kan Kita mah siapa aja iya, ya. gitu. Malah sangat berterima kasih kalau Lesti mau mampir di Playdate, pasti akan booming sekali. Iyalah, karena kan fansnya apa. Berita selanjutnya, Yuki Kato membeberkan kriterianya dalam memilih sepatu yang cocok. Artis Yuki Kato memiliki kegemaran dalam melakukan aktivitas berjalan kaki, yang mana ini membuat dirinya suka membeli sepatu. Dalam sebuah kesempatan, Yuki Kato mencoba membagikan kriteria sepatu yang bisa ia pilih untuk menemani dirinya berjalan. Yuki mengatakan bahwa dirinya akan memilih sepatu yang nyaman bagi dirinya, meskipun sudah digunakan untuk berjalan jauh. Selain itu, memiliki hobi dalam kuliner yang membuat Yuki sangat mementingkan bentuk dari sepatu yang akan dirinya beli nanti. Bagi Yuki, bisa mempunyai sepatu yang dapat digunakan dalam segala acara menjadi nilai lebih tinggi dirinya untuk membeli sepatu itu. Berikut wawancara dengan Yuki Kato. Kayak justru kalau buat kuliner gitu ya, kan sambil jalan kaki ya, dulu kayak apaan nih, akhirnya apa nih gitu. Nah jadi yang aku consider itu adalah selain bentuknya yang bagus ya kan, itu juga harus kenyamanannya itu, dan yang aku cari itu yang versatile itu dimana kayak kalau bisa dipakai semua occasion gitu loh. Jadi nggak cuma ini cuma buat saat ini doang, bisa dipadu-padankan jadi buat semuanya masuk gitu. Tapi punya budget sendiri nggak sih? Mungkin dalam sebulan atau 2 bulan atau dalam setahun buat beli sepatu? Kalau yang kita adalah sepatu Caps olahraga. Kalau untuk sneakers itu sebenarnya nggak setiap bulan ada ya. Kayak maksudnya misalnya nih aku lagi menemukan gitu ya sneakers yang baru, sneakers yang baru, tapi nggak sekali nggak gitu loh. Dan makanya jadi sekalinya mengeluarkan budget untuk sepatu ya itu kalau bisa yang bisa dipakainya lepas dan bisa masuk ke semuanya kayak gitu. Kalau itu kalau sepatu sneakers, tapi kalau sepatu yang lain kan udah. Tapi pernah ada pengalaman dulu nggak sih dengan sepatu malah bikin sakit atau gimana gitu? Sepatu bikin sakit. Sepatu apa dulu? Ya, apapun, sepatu apapun. Kalau sports atau sneakers sih jarang ada yang bikin sakit ya. Tapi mungkin saat aku memakai sepatu yang tidak seharusnya
pada saat aktivitas itu jadi mengambil sakit, tapi sakitnya bukan di kakinya gitu, sakit segala macam, nggak nyaman kayak kayak kulit. Ustadz Yusuf Mansur akan mangkir di sidang putusan kasus uap presentasi. Kuasa hukum Ustadz Mansur menyatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sidang agenda putusan kasus suap prestasi yang menjeratnya. Persidangan yang dijadwalkan digelar pada Kamis 1 Desember 2022 itu akan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur sebagai pihak tergugat. Muhammad Fahdi pun menyebutkan alasan kliennya tidak datang dalam persidangan tersebut. Menurut Muhammad Fahdi, Ustadz Yusuf Mansur tak memberikan pesan apapun kepadanya terkait persidangan. Berikut wawancaranya. Masing-masing pihak, hakim kan menjelaskan bahwa diputus 4 minggu dari kesimpulan, berarti kan tanggal 27 sekarang. Cuma tadi hakim meminta kepada kita untuk menunda, ya kan, karena memang teknis dari kita tidak tahu, ya jadi kita tunggu di Hadi Proto Suseno dan PT Inex. Ya kan. Kalau dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur mau memenuhi petitum yang kita minta di dalam pengadilan negeri Tangerang ini, ya silakan, tapi sesuai petitum kita, ya kan, sesuai gugatan kita. Kalau tidak, ya kita tunggu amal putusan dari majelis hakim. Bisa dikatakan majelis hakim belum siap ya? Belum siap. Sudah 4 minggu. Kecewa nggak sih Bang? Ya enggak, ya itu kan tergantung majelis hakim. Kalau kita ya tetap ikhtiar, niatan kita ibadah gitu kan. Jadi niatan kita ibadah, memperjuangkan, ya nanti pun hasilnya akan memberi hikmah ke dua belah pihak lah. Tetap kita ikhtiar. Jadi memerlukan kos yang tinggi juga kan. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur. Jadi nggak mungkin sih. Jadi sudah ada kita yang kita wakilkan aja. Jadi beliau juga, mereka juga berharap bahwa putusan nanti ya berpihak kepada kita. Ada permintaan dari pihak tergugat untuk mediasi juga enggak? Kalau kita ya karena sudah proses persidangan, ya kita tidak ada mediasi, kan gitu. Tetap kita tunggu putusan. Kecuali mereka datang ke kita, ya kan, terus gugatan yang kita minta mereka mau mereka realisasikan, ya kami terima. Ya kan, selama mereka mau melaksanakan apa yang ada dalam petitum gugatan dia. Dalam artian ada kemungkinan ya berharap ya tuntutan dari kita, ya hak-hak klien kami itu ya bisa dikabulkan. Berita terakhir datang dari Sal Priadi yang tampil di pementasan setelah lewat jam malam. Musisi Sal Priadi tampil di pementasan setelah lewat jam malam bersama dengan teater Silang Media. Cerita tersebut diadaptasi dari film Lewat Jam Malam karya Umar Ismail. Teater Silang Media ini menampilkan film dan juga seni pertunjukan dalam satu panggung. Sal Priadi mengaku tidak pernah bermain teater sebelumnya, meski pernah berakting dan tampil di pementasan teater tanpa penonton. Sal Priadi merasa kesulitan saat bermain teater di panggung besar itu. Berikut wawancaranya. Ini nonton terpukau, terus lihat orang-orang yang main di sana, dan lumayan cari tahu pemain-pemainnya, sangat gimana yang menjelaskannya, sangat senang, dan akhirnya bikin aku jadi ngulik lebih banyak lagi film di tahun itu gitu, membuka pintu pengetahuan aku juga untuk film-film yang lain. Saya tuh aku nonton main beberapa film gitu kira-kira. Kalau ngeliat spesifik aktornya gimana? Terutama untuk Al-Kaf, aku ngelihatnya gimana kalau menjelaskan dari yang jelas, intinya aku sangat terpukau dengan permainan-permainannya,
terus ngelihat misalnya di beberapa musisi yang lainnya, itu juga semuanya bikin aku jadi, itu tadi yang aku bilang, pengen tahu lebih banyak tentang pemain-pemain di era itu gitu. Lanjut, Kak Lukman. Oke, selamat sore semua. Terima kasih ya udah menyempatkan hadir di sini. Keren banget nih, ada 2.000 orang di sini. Belum pernah ada preskon sebuah teater sampai ribuan begini hadir. Ini memotivasi kita semua sih, jadi punya semangat, ya punya semangat. Dan nanti Pak. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.